Oh. Pertemuan terakhir ni kita bahas tu nak tinggal bukan tentang masalah istinja ya. No. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma, Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman mahfudha. Allahumma ij'al yawmana hadza khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita awali dan sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Allah yang telah membangunkan kita kembali dari tidur di pagi yang penuh barakah ini. Allah yang telah menghantarkan kita ke masjid atau ke munasab yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah untuk mengawali aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini. Kemudian salawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tungku-tungku, bapak-bapak, umi-umi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut, sudah 2 bulan mungkin kita tidak bertemu ya. Alhamdulillah di pagi yang berkah yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengulang kembali menyangkut dengan fikih ibadah. Kita sudah memasuki al-istinja wa adabu ya. Al-istinja wa adabu. Al-istinja sebagaimana kita ketahui yaitu menghilangkan najis atau menipiskannya, ya kira au takfifuha am makhrajil bawl wal gha'id, dari tempat keluar kotoran ataupun tempat keluar air seni kencing ya. Jadi jamaah yang mulia, Islam itu sangat sempurna. Kita lihat mungkin tidak ada agama di dunia ini yang sampai mengatur tata cara ya, aturan tentang istinja ya. Bahkan di agama-agama selain Islam mungkin standar suci pun mereka tidak tahu, karena itu tidak diatur oleh ajaran agamanya. Tetapi dalam Islam itu sangat sempurna, semuanya diatur dan semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya, adab-adabnya yang kemudian itu menjadi aturan bagi umat sampai akhir zaman. Jadi sangat lengkap
hukumnya juga sudah ada. Hukum ya tentu wajib ya. Kita beristinja itu hukumnya wajib. Dan berdasarkan hadis-hadis atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Baik, jamaah yang mulia, kita awali dengan ma yustanjabih. Dengan apa kita beristinja? Dan apa kita beristinja? Ya, di dalam Islam ini yang sangat sempurna. Tentu beristinja itu ada dua media yang digunakan ya. Dasarnya memang istinja itu dengan air. Ya, istinja itu dengan air mutlak, air yang suci dan menyucikan. Ini dasar. Tapi nanti boleh ya ada media lain yang digunakan untuk beristinja. Umpamanya dengan batu ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yajuzul istinja'u bil ma'il mutlaq wa huwa al-aslu fi at-tathhir min an-najasa kama yajuz bi kulli jamidin khashin yumkinu an yuzila an-najasa kal hajari wal waraqi wa nahwi dzalik. Ya, boleh beristinja itu dengan air dan itu dasar, air mutlak. Asal untuk beristinja, bersuci atau menyucikan dari kotoran-kotoran, dari najis-najis, baik itu berak ataupun kencing, adalah dengan air. Ini dasarnya. Kemudian yajuzu bi kulli jamidin khashan, kemudian boleh dengan segala benda yang keras dan kasar. Keras dan kasar. Dua syaratnya ya. Keras dan kasar. Yumkin wa yuzilan najasa, kemudian dapat menghilangkan najis. Contoh apa dicontohkan? Kal hajari wal waraq wa nahwi dzalik. Seperti batu, daun-daunan ya, dan seumpamanya. Kasarnya. Kalau keras saja tidak kasar juga tidak boleh. Jadi bate. Batencin. Nama tencin dari istinja. Ini tidak boleh. Kenapa? Tidak kasar. Keras dan kasar. Mungkin tidak menghilangkan najis ya. Batencin, licin bate. Teman-teman ada bate yang cukup dun licin lagi batencin. Ya, ini tidak kasar. Atau daun-daunan juga ya, keras dan kasar ya. Baik, wal afdalu yastanji awalan bil hajar wa nahwi. Tapi yang lengkap kalau kita bisa mengumpulkan kedua media ini, kata para ulama. Yang lebih afdal itu beristinja pertama menggunakan batu, sesuatu yang keras ya. Menghilangkan benda najisnya dulu, dikeruk dulu dengan benda yang keras, yang kasar, atau seumpamanya dengan batu dan seumpamanya. Semua yusta'malul ma'. Kemudian pergunakan air. Ya, ini yang utama kalau memang bisa dilakukan seperti itu. Nah, nubate tacok nubate ile takri kotoran, tapinah kotoran dari tempat keluarnya, kemudian baru kita gunakan air. Li'annal hajara yuzilu 'ainan najasa wal ma'u yuzilu wal ma'u ba'dahu yuzilu atharaha duna ayyukhalitaha. Karena katanya alasannya benda yang keras kasar itu batu misalnya bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan ain najis itu ya. Bisa menghilangkan najis ya. Kemudian setelah itu air menghilangkan bekas-bekasnya tanpa mencampurkan antara najis dengan air. Getanya tak gosok dengan jaro kan ujung-ujungnya payah tarah jaro beberapa kali kan karena tinggal bewa jaro. Maka media yang paling sempurna itu hilangkan dulu bekas-bekasnya dengan benda yang keras, kemudian baru cuci dengan air. Jadi
Kalau seperti itu mungkin di tangan itu tidak akan meninggalkan sisa bau ketika dicuci dengan air. Wa ini tasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau kita memadai dari salah satu kedua media penghilang najis itu, maka memadai dengan air lebih utama daripada dengan batu. Misalnya ilun repot amita nak bate salah sabuh mendau, maka yang diutamakan itu menggunakan air. Baik. Kalau kebetulan kita juga banyak air di sini ya, tapi kalau di Arab, ya, apalagi masa Nabi, masa kehidupan Rasulullah SAW yang susah mencari air. Mereka kalau bepergian ke medan perang, ya, melintasi padang pasir, tidak ada air. Maka rahman Allah, kesempurnaan Islam itu tidak membiarkan kalau bisa bersuci dengan atau bisa cebok dengan batu, kenapa tidak? Ya. Macam kita dibenarkan untuk bersuci dengan tanah. Ya. Ini semua bukan untuk mengotori, bukan untuk merepotkan, tetapi apa kata Allah? Liyutimma ni'matahu 'alaikum. Untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. Jadi kalau bisa menggunakan media ini bisa suci, media fulan bisa suci, media fulin bisa suci. Semua media-media ini bisa memberi manfaat, bisa menyucikan seseorang, kemudian bisa melakukan ibadah, bisa mendapatkan keabsahan ibadahnya, maka Allah sempurnakan nikmat itu. Hanai yang umpamanya ternyata bisa menggunakan tanah. Maka Allah gunakan, Allah perintahkan atau Allah bolehkan, Allah jadikan media untuk bersuci itu tanah. Sebagai pengganti air. Itu liyutimma ni'matahu 'alaikum. Agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian semua. Jadi kalau batu bisa menggantikan air untuk istinja, maka dalam rangka Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, Allah benarkan atau dibolehkan di dalam Islam itu beristinja dengan batu. Apakah karena tidak ada air? Bukan. Kalaupun ada air boleh menggunakan batu. Jadi bukan karena tidak ada ya, bukan karena emergensi ya. Kalau ada dua-duanya, lebih baik menggunakan dua-duanya. Kalau mau memadai salah satunya, kata para ulama, lebih baik menggunakan air. Tapi bukan tidak boleh menggunakan batu, walaupun ada air. Baik, kita lanjut. Wa ini tasara ala ahadihima fal ma'u afdal, katanya. Ya. Jika ingin mencukupkan dengan salah satu dari kedua media tersebut untuk beristinja, maka menggunakan air itu lebih utama. Li'annahu yuzilul 'ain wal athar. Karena air itu dapat menghilangkan benda najis itu dan juga bekas-bekasnya, bisa hapus, bisa bersih semuanya. Bi khilafi ghairihi. Nah, ini berbeda dengan media yang lain. Tapi wa ini tasara alal hajar wa nahwihi, coba lihat. Sekiranya orang ingin memadai dengan batu saja atau seumpamanya benda-benda yang keras, artinya apa? Artinya beristinja dengan batu, walaupun ada air itu boleh. Beristinja dengan batu, jadi ingin memadai dengan batu saja dan seumpamanya, fayushtaratu ayyakuna al-musta'mal jafan. Tapi ada beberapa syarat. Ya, kita menggunakan batu, media batu mungkin tidak boleh kena air juga, itu alasan apa namanya? Alasan penggunaan saja, bukan alasan kebolehan ya. Alasan penggunaan, bahkan istinja dengan batu
Dia kena iya dengan alasan penggunaan saja, bukan alasan kebolehan. Kalau boleh, boleh saja walaupun ada air ya. Fa yushtaratu yakuna al-musta'mal jafan. Syaratnya apa? Yang phone hendaklah media yang digunakan itu kering. Jadi punya pakai batik, beg bulut, yang pakai daun-daunan atau benda-benda lain, beg bulut harus kering. Kemudian yang kedua, apa syarat yang kedua? Ayyastamila qabla ayyajiffa al-kharij min al-qubur ad-dubur. Dalam menggunakannya sebelum kotoran itu kering. Beda preto, ya tu dia hai pelung le, mungkin dia tu dia menempel bak kulit. Jadi sebelum kotoran itu ayyastamila qabla ayyajiffa al-kharij min al-qubur ad-dubur. Sebelum kotoran itu kering atau sebelum kencing itu kering, sudah diistinja dengan batu. Sudah dua syaratnya ya. Nah, ini syarat kalau beristinja dengan batu saja. Kemudian syarat berikutnya wa alla yujawiz al-kharij safhat al-aliyah aw hashafat al-dzakar wa ma yuqabiluha min makhraj al-bawl 'inda al-unsa. Syarat yang ketiga, jangan sampai kotoran itu melebihi dari lempengan lubang pantat ya atau dari ujung kemaluan, dan juga bandingannya dari tempat keluarnya kencing bagi orang perempuan. Jangan keluar melepuh kemana-mana, menyuka musim perut, kabel serak, kabel melabu mandu, ya, jadi dipadai dengan batu. Jadi yang mentem pada lingkaran gelang dubur, ya. Kemudian api mentem pada ujung hasyafahnya. Hasyafah tahu ya? Hasyafah itu helmnya ya. Helmnya kemaluan laki-laki, kemudian bandingannya lubang kemaluan perempuan katanya. Jadi tidak keluar dari, tidak melebar kemana-mana. Mau menyuek cirit ke hipong, tidak menambah punggung. Nah, itu tidak bisa lagi. Dipadai dengan batu, harus cari air, harus rangai. Atau kalau dia tak doa, tapi kata jajak menggunakan. Dia tak doa, dah jajak menggunakannya, sehingga yang nawa punggungnya kamu nipik bak aso lembutnya, wiunun menggunakannya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak boleh lagi dipadai dengan selain air. Ini tidak bisa menghilangkan. Nanti jika ijak mentebohnya, melipik-lipik menteboh punggung umpamanya ya. Wa alla yantaqila 'anil mahalli alladhi asabahu asna'a khuruji. Jangan berpindah najis itu dari tempat yang terkena ketika seseorang buang hajat. Jadi padai ya, artinya jangan bergerak dulu sebelum istinja dengan batu, sehingga kotoran-kotoran itu mengena bagian-bagian lain dari kulit. Ya, menyukat aja ya, itu artinya najis yang tadi ada di media gelang dubur itu dia sudah pindah ke kulit-kulit di bagian yang lain. Ini tidak boleh. Kalau sudah seperti itu, maka tidak boleh memadai istinjanya dengan batu. Kemudian kama yushtaratu, kemudian syarat berikutnya kama yushtaratu alla taqillal masahat an salasati ahjarin aw mayanubu manabah. Ya, sebagaimana juga disyaratkan untuk mengusap
atau menyapu dengan batu, menggosok dengan batu, untuk menghilangkan najis tersebut tidak kurang dari 3 batu. Kurang lagi len ane bate, atau dapat menggantikan 3 anu bate puno. Jadi benar. Len ane bate okey, tapi hana len ane bate, tapi na ane bate yang le sago misalnya. Itu maksudnya menggantikan len ane bate. Mion bate le sago, ya. Kemudian ketiga-tiganya bisa digunakan untuk menggosok, menghilangkan kotoran, maka itu menggantikan 3 biji batu. Arti 1 biji batu tapi digunakan 3 kali dengan sisi, dengan sudut-sudut yang berbeda. Baik gepu bapak sot dengan sotnya kata rata kotorannya. Belagi ulun rakyat amin misalnya kan. Rakyat amin ada lantai atau bak lantai rumah, bak lantai masjid. Gecok ia toko gayung buplay itu. Kemudian hana gelap ya. Yang nanti tak perlu ia, tak perlu luah lo. Yang taruh di depan bacut, tak cok ia toko gayung tak plan. Ya, jadi tak perlu kan. Supaya lebih luah aja. Menanti mereka tak gosok-gosok dengan sago yang sama berulang-ulang, artinya sudah melebarkan kotoran, berpindah dari tempat keluar ke tempat-tempat yang lain. Jadi tidak kurang dari 3 kali sapu, 3 kali menggosoknya dengan 3 batu atau yang dapat menggantikannya, yaitu mungkin 1 batu atau 2 anak bate, tapi sehingga anda bate tak pakai 2 ke. Fa illam yunzif al-mahal zida alaiha. Kalau belum bersih, lehernya ada gelelo, maka cari lagi batu yang keempat dan kelima. Wa yasunnu ayyajalha witran. Dan disunatkan menjadikan ganjil. Menyokal lehernya ansip, maka minta 2 nutu supaya jil 5. 5 nu ansip minta 2 nutu supaya dia 7. Disunatkan ganjil ya. Ayyajahla witran ay munfaridah ka khamsah aw sab'ah wa nahwiha. Hansip kilo minta 2 nutu je sekurang. Atau lagi apa guna nah lian bate tapi hanansip lo, maka ada mungkin yang bisa digunakan 2 kali. Artinya ada sudut-sudut, ada sisi-sisi lain yang bisa digunakan. Sehingga menjadi 5 kali gosok, atau 7 kali gosok, atau 9 dan seterusnya. Sampai dia bersih. Baik jemaah yang mulia, apa dalilnya? Ya, kalau berbicara seperti itu harus ada dalil. Arwiya atau rawal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika masuk ke tempat buang hajat, al-khala ya. Kalau sekarang mungkin disebut dengan toilet. Dulu tidak ada toilet ya. Namanya bukan toilet, al-khala. Fa ahmilu ana wa gulam nahwi, lalu aku membawa kepada beliau bersama kawan sebaya saya ya. Bersama anak-anak lah. Ana wa gulam, lun dan non-lun yang sebaya lun atau seumuran dengan lun dan Anas ya. Idawatan mimma, satu kantong air dari kulit. Nah, satu kantong air. Jadi urun-urun zaman kan karena susah, nggak ada bejana-bejana ya. Anak peluk-peluk lagi bangtanya, jadi lebih banyak menggunakan kantong-kantong yang dibuat dari kulit ya. Lagi yang pernah kita bahas
dengan girbah yang dibuat dari kulit kambing ya. Girbah ini namanya idawa, kantong yang dibuat dari kulit. Jadi menan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempat buang hajat, lonba bersama ngendon ke Anas satu kantong air wa anazah, kemudian lonba cit don siapkan cit sabuk punaji panah kecil ya, alat perang, busur panah yang kecil. Ini busur panah ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk sutrah. Jadi menangge salat Rasulullah SAW itu ditancapkan sutrah busur di depan di arah kiblat untuk menjadi sutra. Bisa digunakan dari busur-busur panah atau alat-alat perang yang Rasulullah miliki. Fayastanji bil ma, Rasulullah lalu beristinja dengan air, bukan beristinja dengan busur. Busur itu untuk sutra nanti ketika Rasulullah SAW salat. Tapi mereka sudah siapkan, anak-anak ini sudah siapkan, atau Anas bin Malik dan kawannya itu sudah menyiapkan air, satu kantong dari kulit binatang, kemudian satu alat perang atau satu busur kecil. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, rawa al-Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-gha'it. Al-gha'it juga tempat buang hajat ya, walaupun sering diistilahkan dengan, kalau bahasa terjemahan hari ini, kotoran ya, berak ya, al-gha'it. Maksudnya diistilahkan sebagai tempat buang hajat. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, meminta saya untuk mencarikan 3 buah batu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi tempat qada hajatnya, beliau meminta para sahabat untuk mencarikan batu. Kemudian hadis berikutnya, rawa Abu Daud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaklah dia bawa bersamanya 3 biji batu, yastatibu bihinna, dia beristinja dengannya. Yastatib itu kinayah dari menenangkan jiwanya. Jadi yastatibu bihinna, dengan 3 batu itu dapat menenangkan jiwanya, menyamankan jiwanya. Dia sudah beristinja, sudah nyaman. Katanya menyatakan belum istinja kan ada nyaman. Hana tarai ada bamaji, hana nyaman. Menyaurang hantau irai kok nyaman. Bagi tanya yang hantom hana tarai nya belum tarai nya makibannya ke memoh tu. Nyopat aco ianya ngumpul darah ia, misalnya di jalan misalnya kita sudah sesak kencing, enggak ada air, nyum nya tato ia dengan taram nya ada ba ia mengapa lu aqua yang aman, merasa nyaman dia pokok untuk jika tiba-tiba sakit ia mungkin kayu pada motor dia untuk tato ia pindah jalan membuat kayu nyaman kan, tapi ternyata nyu ia tetap sakit kan. Ia hana bacuti atau kita sakitkan nyupat sana tu ia hana
membuat kita terus was-was dan membuat tidak nyaman. Jadi kata Rasulullah SAW, bawa 3 biji batu, ya, yastatibu bihinna, untuk membuat dia tenang ketika dia istinja. Nanti dia bisa aman, bisa tenang, ya, bisa ya puaslah. Fa innaha tujzi'u anhu, karena 3 biji batu itu sudah cukup, sudah memadai untuk menghilangkan najis. Baik, berikutnya jemaah yang mulia, dalam hadis berikutnya, warawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhil ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayat ini turun pada ahli Quba, ya, ahli Masjid Quba atau masyarakat di Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada orang-orang di sana, ada orang-orang yang suka, ya, cinta atau mau untuk menyucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka kepada orang-orang yang menyucikan diri. Jadi itu disebutkan mereka yastanjuna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayah. Mereka suka untuk beristinja dengan air, lalu turunlah kepada mereka ayat tersebut. Baik, jemaah yang mulia, hadis berikutnya, ini ada 2 hadis lagi jemaah yang mulia. Rawa Muslim an Salman radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Ya, dari Salman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah salah seorang kalian beristinja kurang dari 3 biji batu, atau bukan dengan 3 biji batu. Artinya kalau tidak ada batu 3 biji, boleh saja diganti dengan 3 kali pakai, ya, tapi dengan sudut-sudut yang berbeda. Cuman harus 3, minimal harus 3. Kalau ada 3 biji batu yang keras dan kasar, ya, ini lebih baik. Kemudian hadis yang terakhir, rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man istajmara falyutir. Ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristijmar, istijmar ini istilah lain dari beristinja dengan batu. Jadi istijmar sama dengan istinja bil hajar atau mashu bil jimar, yaitu batu-batu kecil. Maksudnya menghilangkan, mengeruknya atau mengusapnya dengan batu-batu kecil. Sama ya, batu kecil tapi tidak kecil sekali. Karena kalau kecil sekali itu namanya hasad. Itu batu yang kerikil yang digunakan untuk lontar jamarat. Ya. Ini kecil dia, sekecil ini. Cuma dengan kerikil kecil kita nggak bisa pegang. Menyobotnya nanti tamat, nanti kedang jaro kan? Maka ada batu kerikil, ada batu kecil. Batu kecil itu artinya lebih besar dari kerikil. Dia lebih besar dari kerikil. Ya. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, istinja dengan batu, hendaklah menggunakannya secara ganjil. Sekurang-kurangnya 3 batu dan seterusnya. Baik, itu media yang boleh digunakan untuk beristinja.
Kemudian berikutnya ma la yastanji atau ma la yustanja bihi. Media-media yang tidak bisa digunakan untuk beristinja, menyebut dengan batin, dengan benda-benda yang keras, dengan dedaunan yang keruh, itu boleh beristinja. Tapi apa media atau benda yang dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita gunakan beristinja? Jadi jangan sembarangan kita gunakan apa aja yang ada, umpama tulium-tulium buku yang lain itu istinja. Jadi kita lihat la yasihul istinja bima kana najasul ain aw mutanajjisan bima kana najasul ain aw mutanajjisan li'annahu rubbama zada fi atharin najasah badal takhfifi. Tidak sah atau tidak boleh beristinja dengan benda-benda yang memang benda itu benda najis atau benda yang bernajis. Ada beda ya. Benda najis dan benda yang bernajis. Kalau benda najis itu memang benda itu najis. Mungkin nak kulit-kulit bui dah kalau nina. Ya itu najis, benda najis. Atau benda yang mutanajis. Ya, sesuatu yang terkena najis. Ya, yang kamelikan dengan najis atau bunuh batal dia istinja sigau jatuh lo mana batal lain kalau rumah nyampainya tadi sudah kena najis. Ya, jangan sampai menggunakan lagi batu yang sama karena dia sudah bernajis. Tidak boleh dengan benda yang bernajis atau memang benda najis. Rubbama zada fi atharin najasa balada takhfifi. Ya, boleh jadi nanti karena benda itu bernajis menambah najis lagi. Nah, batai ka kena ase ya. Tak cok tak arah udahnya atau tak istinja dengan batainya. Mentambahlah menajis ya, bukan membersihkan najis. Rawa Al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا الركس النجس روثة ya beras al-hayawan al-ma'kul lahmi wa ghairi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Imam atau Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi tempat buang hajat. Lalu beliau memerintahkan saya untuk mencarikan 3 biji batu. Ibnu Mas'ud tolong carikan 3 biji batu karena Rasul mau ke toilet atau ke tempat buang hajat. Fawajadtu hajaraini diputar kena pada Ibnu Mas'ud gitu me dua anu batal. Dua anu gam demam. Tapi wal tamastu thalis dumita yang kedua. Ya dua anu kana. Tinu tu iban. Minta. Jadi hanale rupanya kan di tengah-tengah padang pasir kan susah nak minta batal. Yang dia kan danau cak. Nah, atau danau-danau yang kekriu nanti. Fa akhadtu rawsatan. Lalu aku temukan kotoran binatang. Mungkin kotoran yang kakriu ya, unta atau lumo kaitut dia uro kakriu, kamu balut-balut dengan tanah misalnya. Falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu. Nah, binatang yang loncok tu sabo cak yang biar batanya. Nombah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-hajarain wa al-arwasan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 biji batu lalu melemparkan atau membuang kotoran sambil berkata hadza riks, ya ini najis. Lalu berkata ini najis. Artinya kotoran binatang itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Baik, wa yahrumul istinja bima kana mat'uman li adami kal khubz wa ghairihi au jinni ya biadamiyin kal khubz wa ghairihi au jinniyin kal azam.
Ya, diharamkan juga beristinja dengan makanan binatang, makanan manusia seperti roti dan seumpamanya, atau makanan jin seperti tulang-tulang. Jadi kita istinja kami taruh roti kru hainan dalam tombro. Kalau dalam tombro na roti yang kru hainan dah cok tikrek atau lekrek dan istinja ini. Atau seumpamanya, atau tulang. Kalau rumah tulangnya kan kru hasil lagi balik. Nah tulang kamu gertu-gertu dong jika sahnya tulang. Dah cok aju tulang. Lalu kita beristinja dengannya. Ini juga dilarang. Kenapa? Karena tulang itu makanan dari jin. Kita lihat. Kalau roti makanan manusia, kan tidak boleh digunakan. Ya? Rawa Muslim. Ini dalilnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani da'i al-jin فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحم كل بعرة ألف لدوابكم. Ya, ini sebuah hadis yang panjang sebetulnya, cuma dipotong di sini ya untuk mengambil yang intinya saja. Jadi suatu ketika Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain di suatu tempat ya bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba mereka kehilangan Rasulullah SAW. Kagak ada Rasulullah, sehingga mereka menjadi cemas dan gelisah. Bagi malamnya nanam ho di Rasulullah SAW. Wanyo awet putar kedi, karena merumpuk Rasulullah SAW. Kegelisahan. Ternyata besok pagi ketemu singa-bunga baru berompak. Diceritakanlah, kamu kehilangan roh dalam ya Rasulullah. Kamu susah wik. Lalu Rasulullah menceritakan, aku didatangi oleh seseorang jin dan seseorang ya, oleh salah satu dai jin. Lalu aku pergi bersamanya. Aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan lagi, dan pada pertemuan itu Rasulullah mereka meminta perbekalan, maksudnya makanan kami apa? Tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, makanan kami apa? Lalu kata Rasulullah SAW, lakum kullu azmin dzikra ismullahi alaihi. Makanan kalian itu setiap tulang, semua tulang-tulang dari hewan-hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi mandung tuliung lumo, tuliung kambing, tuliung unta, ya, tuliung kebo dan sebagainya yang disembelih dengan menyebut nama Allah, itu makanan kalian. Ya ka'u fi aidikum, ya nanti di tangan kalian itu akan terpenuhi semua dagingnya sempurna. Jadi tulang belulang rupanya ketika berada di tangan jin itu akan mempunyai daging-daging yang lezat bagi mereka yang mereka makan, ya. Ma yakunu lahma yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahma wa kullu ba'ratin, dan semua kotoran-kotoran hewan-hewan ternak tersebut menjadi makanan bagi binatang-binatang kalian. Jin naji binatang jika tanya mantau na binatang, jin dipelihara binatang. Jadi kan tanya mantau kata Rasulullah, tulang-tulang dari hewan-hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu makanan kalian dari jin, dan kotoran-kotoran dari hewan-hewan ternak itu menjadi makanan bagi binatang-binatang kalian, ya, piaraan-piaraan kalian, ya. Jadi ini menunjukkan apa?
bahwa tulang belulang dengan tulang itu tidak boleh kita beristinja, dengan kotoran-kotoran binatang juga tidak boleh beristinja, karena itu makanan dari jin dan juga peliharaan jin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tastanju bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian beristinja dengan kedua media tersebut. Baik pakai tulium, baik pakai lemau, kebu, unta dan sebagainya. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, karena kedua media tersebut, kedua benda tersebut adalah makanan dari saudara-saudara kalian. Hadis yang lain, la tastanju birrausi wala bil'izam fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian beristinja dengan kotoran dan juga dengan tulang-tulang belulang, karena hal itu adalah perbekalan atau makanan bagi saudara-saudara kalian daripada jin. Terakhir, fayuqasu ta'amul adami alaihi min babi aula. Lalu dikiaskanlah makanan anak Adam, makanan manusia kepada makanan jin. Makanan jin saja tidak boleh digunakan untuk beristinja, bagaimana dengan makanan manusia. Yahrumul istinja, terakhir, yahrumul istinja bi kulli muhtaram, ya, diharamkan beristinja dengan segala sesuatu yang terhormat, yang dihormati, ya, yang mulia, ya, bahan-bahan atau anggota-anggota badan atau barang-barang yang dianggap terhormat, mulia, jangan beristinja dengan media tersebut. Apa contohnya? Kajus hayawanin muttasilin bih kayadihi wa rijlihi wa minal adami min babi aula. Jangan beristinja dengan anggota tubuh binatang yang masih berhubung, masih mantang-mantang badan. Lagi jarum, gaki, beda kalau nami yang pahan dengan istinja dengan jarum ya juga garu juga garu bami ya juga atau binatang-binatang lain, ya. Ini dianggap anggota tubuh binatang masih terhormat, ya, masih bersambung, masih hidup, belum putus. Wa minal adami min babi aula. Begitu juga dengan anggota tubuh manusia, ya, beba anak miat dengan jaro anak miat tapi juga kan. Yohana ngan tapi pulain cok jaro anak miat tayu pleu juga kotoran lain. Itu sangat dilarang. Li'annahu yunafi ma takrimihi, karena bertentangan dengan konsep pemuliaannya. Fa in kana juz'ul hayawan munfasilan anhu wa kana tahiran ka sya'rin ma'kulil lahmi wal jildil maitah madhub jaza zalik. Ini terakhir. Adapun dengan bagian atau anggota binatang yang sudah terpisah tapi dia suci, binatang kena yang suci anggotanya, kasya'rin ma'kulil lahmi, seperti bulu-bulu dari hewan yang dapat dimakan dagingnya. Contohnya bulu kambing, bulu lembu, ya. Kasya'rin, rambut-rambutnya binatang-binatang, hewan-hewan yang dapat dimakan dagingnya, atau kulit bangkai yang sudah disamak, maka itu boleh. Kena kulit lemau, tapi kalau sama kagli, kru hewan mencocok yang menyanta istinja, maka itu dibolehkan kalau memang sudah tidak bersambung lagi atau tidak berada lagi pada anggota tubuhnya. Mesti sudah dijadikan kulit yang kering, mungkin, atau rambutnya, bulu-bulunya yang sudah lepas, tapi dia kering, kasar, dan bisa dijadikan sikat umpamanya. Nah, ini sudah boleh untuk digunakan beristinja dengannya. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan yang ingin dipertajam jam 7 tepat ya, lewat 1 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Oh. Ya. Baik. Terima kasih Umi atas pertanyaannya. Ya. Menyangkut dengan tisu, dan itulah di antara media yang sangat viral untuk digunakan hari ini, bahkan itu ada di mana-mana ya. Memang sebahagian para ulama tidak mengecualikan tisu ya. Maksudnya begini, ada yang menganggap hajar batu itu sebagai media yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, harus menggunakan itu katanya. Tapi sebahagian yang lain itu seperti kertas tadi atau dedaunan dibolehkan, maka demikian juga dengan tisu. Tapi apabila tisu itu bisa menghilangkan kotoran, maksudnya tisunya kasar ya, tisunya kasar. Tapi kalau tisu lembut mungkin juga sekarang sudah bisa menghilangkan kotoran. Kalau memang bisa menghilangkan kotoran, bagi sebagian para ulama ini sudah dibenarkan ya. Sudah menyajaman jino ya di toilet-toilet di Eropa, di Singapura saja ya. Di Singapura hampir semua toilet itu sudah tidak ada lagi air. Jadi semua sudah menggunakan tisu. Jadi mau tidak mau ulama pun harus benar-benar, jika dulu misalnya tidak dibenarkan dengan tisu, maka hari ini mungkin harus dibenarkan dengan tisu. Kenapa? Karena memang itu yang mudah sekarang. Hanya ada depan kita mengaji dalam gedung-gedung apartemen. Pada kita debatnya gedung-gedung apartemennya, hotel-hotel, pemaji, airport, bandara-bandara. Pak kita debatnya pada kita kaya-kaya yang kera-kera atau on kaya dan sebagainya. Hadapan kita kecuali menggunakan tisu. Ya, tisu itulah sebagai pengganti dari batu. Dan di media atau di toilet-toilet bandara biasanya ada tisu yang kasar, memang keras tisunya, keruh ketaman. Keruh lagi kaya, maksudnya tubai, nah. Kertas memang tubai. Kan tisu yang lembut, nahan baganya kan, memang itu sangat lembut ya. Nyoba media-media bandara-bandaranya na tisu yang memang raya aja, kertas aja kera. Menyata sampuh jaro tu memang merasa juga pegang aja. Kalau yang seperti ini memang sangat sempurna ya, bisa menggantikan media batu kuno. Tapi bagi kita yang sering menggunakan air, merasa tidak nyaman, walaupun secara hukum itu sudah sah. Merasa tidak nyaman sepanjang syarat yang digunakan, penggunaannya tadi cocok nih. Maksudnya melupuh lain ya, khusus di sekitar gelang dubur itu atau sekitar babah ticim ya, babah ticim dari hasyafah ya, orang laki-laki, begitu juga dari farj orang perempuan misalnya, ya seputar itu, tidak melebar kemana-mana, berarti itu sudah aman. Hanya saja tidak nyaman, nyolonduan biasanya kalau anak iya, ya sudah pakai tisu.
Tapi kemudian karena merasa risih, itu biasanya cok tisu lain balut becut jadi untuk ODNI ada arah rumah yang perasaan nyaman. Bukan berarti tidak sah sebetulnya, cuman karena kita tidak nyaman. Jadi kalau lagi ulun inam pakai softtek ujung gitu. Jadi cok tisu lipat-lipat dua lapisi peluk dan seliwa dalam lagu pakai aja untuk menan tempat-tempat naik yang sudah diulangi lagi di suci. Ini bukan tidak sah, bukan tidak boleh jemaah yang mulia, tetapi rasa ketenangan jiwa yang hana mangat tentang hana tarangan ia tentang kenaman dan hinan meliping tentang mantau meligan ia hina tentang mantau hana mana-mana yang kena was-wasnya. Okey, kalau seperti itu supaya tenang, ambil tisu, lipat-lipat paduga, lapisi di dalam, aku culuk bacot ini. Untuk merempok ia. Mana merempok ia bapa gedung-gedung lain, nak toilet yang nak ia ya silakan di istinja kembali untuk menyempurnakan sehingga hilang was-was. Allah SWT. Baik. Silakan yang menang tenang mihana ka kepada sampai ino memang wate ka 7 lebih. Subuh memang katilat subuh ka setengah 6 lewat. Kan setengah 6 lewat. Ya menyubulan puasa dengan subuh lagi nya insya-Allah mangat tapi pada rata kadang kai saya mah 2 bulan tu atau sebulan lebih tu ke puasa. Itron tu mah kan. Jadi itron menyajino subuh menyamit sepaju busau sampai ibang, maka dia setengah 6 dan baju-baju dan baju berat. Setengah 6 mendang baju busau. Man setengah 6 baju busau kalau kita baju bunga lebih kurang kan. Beda-beda kan baju bunga. Baju bunga insya-Allah yang kata bunganya dua yang belum dia tu. Belum terasa juga macam baju bunga. Itu dia setengah 6 mendang baju bunga insya-Allah belum dia. Mangat puasa ni. Tapi banyak subuh ni poh perut atau poh 5 dah. Yang berarti kan minimal setengah 5 kita baca tahu paling tidak sekitar pokok dunan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita sampai pada Ramadan yang sudah sangat dekat ini kita bisa beribadah dengan sempurna. Ya, bisa qiyamul lail, bisa tadarus, qiraatul Quran dan juga berbagai amalan-amalan yang lain yang Allah syariatkan di dalam bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tapadai dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.